Bab 491. Apakah kamu percaya padaku? Saat ini semua orang melihat ke arah Kalista. Ada orang yang simpati, ada yang mengejek, ada juga orang yang merasa senang di atas penderitaan orang lain. Orang yang paling bahagia adalah Fernando. Karena baru beberapa waktu yang lalu Jackie bilang, jika Kalista bisa memperbaiki hubungan Jerry dengan keluarga Ye, maka dia akan memberikan kekuasaan pemimpin keluarga kepada Kalista. Jackson sudah tidak bisa mewarisi kekuasaan pemimpin keluarga Ye, jadi Harry pun mengancam Jerry dengan menggunakan nyawa Kalista. Jika Jerry berani datang ke kediaman Ye, maka Kalista pasti akan mati. Jadi kedepannya hanya dia sendiri yang pantas mewarisi kekuasaan pemimpin keluarga Ye. Kata-kata Harry seketika membuat Kalista merasa cemas dan takut. Dia bisa tidak peduli dengan hidup dan mati Jerry, tapi Jerry telah banyak membantunya. Jika Jerry dibunuh, maka dia tidak akan ada masa depan di keluarga Ye. Namun semua ini bukanlah inti utamanya. Masalahnya adalah Jerry tidak pernah memandangnya sebagai ibu mertua. Jadi bagaimana mungkin Jerry akan datang ke kediaman keluarga Ye untuk menyelamatkan dirinya dalam waktu setengah jam? Dia memang menantu aku, tapi dia tidak mungkin datang ke kediaman keluarga Ye untuk menolong aku dalam waktu setengah jam. Karena aku sudah meninggalkan anak aku tidak lama setelah aku melahirkannya. Sekarang anak aku tidak mau mengakui aku, bahkan Jerry pun sudah mengancam aku akan membunuhku jika berani mengganggu anak aku lagi. Apakah kamu mengira dia akan datang menyelamatkan aku dengan hubungan seperti ini? Kalista berbicara dengan tatapan yang tidak puas. Dia benar-benar tidak menyangka rencana yang telah dia buat selama puluhan tahun harus mengandalkan Jerry, bahkan hidup dan matinya akan bergantung pada apakah Jerry akan menyelamatkannya atau tidak. Dia tidak terima dan merasa sangat marah akan hal ini. Tapi semua ini sudah di luar batasnya, jadi dia pun hanya bisa memohon, namun Harry tidak memperdulikan dirinya. Itu urusan kamu dan tidak ada hubungannya denganku. Harry tersenyum sinis, lalu berbicara dengan wajah yang membunuh, kamu hanya memiliki waktu setengah jam, aku tidak peduli cara apa yang akan kalian gunakan, yang pasti dia harus datang kemari. Karena orang yang akan mati tidak hanya kamu sendiri. Ancaman yang nyata. Harry memiliki nama ini karena dia adalah orang yang kejam, jadi bagaimana mungkin dia akan berhati lembut saat menghadapi orang seperti ini. Kata-katanya membuat seluruh anggota keluarga Ye merasa putus asa. Orang luar mengira asosiasi bela diri hanya sedikit lebih kuat dari 8 keluarga besar kota Yan saja, tapi mereka tidak tahu bahwa kalaupun 8 keluarga besar kota Yan bersatu, mereka mungkin hanya sedikit lebih kuat dari asosiasi bela diri saja. Apalagi dendam yang ada selama ini membuat 8 keluarga besar kota Yan tidak mungkin bersatu. Jika mereka tahu keluarga Ye akan dilenyapkan oleh asosiasi bela diri, maka mereka hanya menonton dengan penuh harapan dari samping. Di sisi lain Jerry sudah kembali ke hotel, dia sedang video call dengan anak dan istrinya. Papa, kapan kamu pulang? Aku sangat merindukanmu. Happy berbicara dengan manja membuat hati Jerry luluh. Besok pagi papa pulang, nanti aku akan antar kamu ke sekolah dan antar mama kerja. Jerry berbicara sambil tersenyum. Menurutnya masalah di kota Yan sudah diatasi, hubungan Charles dan Irene semakin membaik, grup Yan Chen juga sudah dikendalikan olehnya. Papa, kamu pembohong. Happy menggerucutkan bibirnya dan berbicara dengan wajah yang tidak senang. Bagaimana mungkin papa membohongi Happy? Papa sudah memesan tiket pesawat untuk besok pagi, aku janji akan antar kamu sekolah dengan tepat waktu. Jerry mengangkat tangan kanannya dan berjanji padanya. Papa pembohong, papa pembohong. Happy berbicara dengan tidak senang dan mata yang merah, air matanya sudah hampir keluar. Papa benar-benar tidak membohongi kamu. Jerry merasa sedikit bingung. Saat ini Lacey baru selesai mandi, dia pun tertawa saat melihat pertengkaran antara ayah dan anak ini, lalu berkata, Jerry, besok itu weekend, aku dan Happy tidak sekolah dan kerja. Jerry baru mengerti, lalu dia pun menyeka keringat dinginnya dan menghelakan nafas lega. Dia paling takut istri dan anaknya menangis, Happy hanya mengatakan dia pembohong,
tapi tidak mengatakan penyebabnya, jadi dia pun merasa sangat cemas. Happy, Papa salah, Papa lupa besok kamu tidak sekolah. Kalau begitu bagaimana kalau besok kita pergi ke kebun binatang? Jerry minta maaf dengan tulus. Oke. Siapa sangka Happy yang tadi hampir saja menangis tiba-tiba menjadi sangat senang saat mendengar Jerry akan membawanya ke kebun binatang. Jerry tertawa, dia tiba-tiba merasa telah dijebak oleh anaknya. Lalu Leslie pun tiba-tiba berkata, Jerry, aku matikan dulu ya, karena ada telepon lain yang masuk. Baik, sampai jumpa besok. Jerry berbicara sambil tersenyum. Setelah memutuskan panggilan telepon, suasana hati Jerry menjadi sangat senang. Awalnya masalah yang terjadi di keluarga Ye dan bertemunya dengan seorang master kuat dari asosiasi bela diri di tengah jalan membuatnya merasa sangat tidak senang. Tapi rasa tidak senang itu seketika langsung hilang setelah mengobrol dengan anak dan istrinya sejenak. Ketika dia baru ingin mandi, tiba-tiba ponselnya berbunyi, orang yang menghubunginya adalah Leslie. Istriku, bukankah kita baru video call? Jerry bertanya dengan bingung. Suamiku, dia tadi menghubungiku, katanya orang asosiasi bela diri datang ke kediaman keluarga Ye dan sedang menunggu kamu. Jika kamu tidak datang ke kediaman keluarga Ye dalam waktu setengah jam, maka mereka akan membunuhnya. Suara Leslie terdengar sedikit cemas. Ekspresi wajah Jerry pun berubah menjadi buruk saat mendengar ini. Jerry tahu jelas dia yang dimaksud oleh Leslie adalah Kalisa. Dia pernah terpikir anggota asosiasi bela diri akan mencarinya, tapi dia tidak menyangka mereka akan begitu cepat datang ke kediaman keluarga Ye dan mengancam dirinya dengan menggunakan Kalista. Suamiku, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kekuatan asosiasi bela diri? Bukankah keluarga Ye adalah salah satu 8 keluarga besar kota Yan? Kenapa bisa ada orang yang akan membunuhnya di sana? Kedengarannya suara Leslie seperti ingin menangis. Kelihatannya dia sekarang sangat khawatir pada Jerry dan juga Kalista. Meskipun dia tidak bersedia mengakui Kalista sebagai ibunya, tapi wanita itu tetaplah ibu kandungnya. Sekarang ibunya mungkin saja akan dibunuh orang, jadi bagaimana mungkin dia bisa tidak khawatir? Namun dia lebih mengkhawatirkan Jerry. Orang itu bahkan berani mengancam anggota keluarga Ye, jadi bagaimana dengan orang biasa seperti Jerry? Jika Jerry pergi ke kediaman keluarga Ye, bukankah dia akan berada dalam masalah? Saat ini pikirannya sangatlah kacau. Satu sisi adalah ibu kandungnya sendiri, di sisi lain adalah suami tercintanya. Dia tidak ingin Jerry pergi ke kediaman keluarga Ye dan juga ingin Kalista selamat. Tapi hal ini tidak mungkin terjadi. Leslie, kamu dengar aku tidak mungkin berada dalam masalah. Jadi kamu tidur saja, aku janji besok akan pulang dengan tepat waktu. Jerry langsung menenangkannya, ketika berbicara dia sudah selesai mengenakan pakaiannya dan langsung pergi. Suamiku, apakah kamu ingin pergi ke kediaman keluarga Ye? Jerry tidak menjawab pertawaan Leslie, jadi Leslie pun berbicara sambil menangis, suamiku. Aku khawatir padamu. Aku tidak ingin kamu pergi ke kediaman keluarga Ye, tapi aku juga khawatir dia akan mati. Jerry merasa hatinya sangat hancur saat mendengar tangisan Leslie, tatapan matanya berubah jadi penuh dengan aura membunuh. Istriku, apakah kamu percaya padaku? Jerry berbicara lagi padanya. Tentu saja aku percaya padamu. Jawab Leslie dengan tegas. Kalau begitu kamu tenang saja, apakah kamu lupa siapa suami kamu ini? Jerry berbicara dengan penuh percaya diri, aku adalah dewa perang yang tidak pernah kalah, bahkan musuh dari negara lain pun tidak bisa membunuh aku, jadi bagaimana mungkin asosiasi bela diri bisa melakukan ini padaku? Bersambung.